Oleh sebab itu, saudara, kesempatan ini marilah kita mencoba membahas, mengambil judul khutbah kita, apakah sebenarnya keistimewaan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah As-siyami junnah, yaitu sebagai perisai. Perisai itu adalah pelindung. Ternyata saat manusia itu siam, seolah-olah dia terlindung dari perbuatan yang tidak baik dan kemungkaran. Dan inilah puasa yang sebenarnya. Dan seketika ada di antara kita, dia melakukan siam, tetapi masih melakukan kemungkaran, sudah dipastikan dia akan jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bayyinah wa faddalahu 'alal maqamatil fakhirah fajala bihi sadaqal qulubil kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahmaduhu nasaba bihi a'lamul millatin nakhirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi syatatal ahwa'il mutanakhirah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajza'is zahirah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqahun nabiyul karim wa dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun saat sekarang ini posisi kita tidak sesuai yang apa kita harapkan. Sampai saat ini kita masih dititipkan panjang usia, masih diberikan kekuatan iman, sehingga kita menepis segala pekerjaan aktivitas kita dengan ketulusan, melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini, tiada lain dan bukan untuk bersimpuh di hadapannya. Mudah-mudahan saudara, sembah sujud yang senantiasa kita laksanakan adalah sembah sujud yang mampu dan bisa untuk mengantarkan kepada kita untuk meraih ketenangan di dunia ini, bahagia di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tak kalah pentingnya salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing dan menuntun kita kepada jalan yang lurus minal zulumati ilan nur. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal dari seketika orang kafir Yahudi yang berada di kota Madinah mengolok-olokkan dan mencela Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Mereka menyampaikan bahwa Islam itu tidak ada yang berpuasa, Islam itu tidak ada yang mau berpuasa, kalaupun ada yang berpuasa itu hanya ikut-ikutan kepada kami saja. Maka secepatnya itu Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu meraih ketakwaan. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah menyampaikan siam. Di dalam Al-Quran 9 kali terulang menunjukkan bahwa puasa di Ramadan ini adalah istimewa dan spesifik. Dan seandainya yang istimewa kita lakukan, maka endingnya la'allakum tattaqun. Kalau begitu konsekuensi logisnya, apakah semua orang yang berpuasa ini meraih ketakwaan? Tanda tanya, belum tentu. Tetapi apakah ada orang yang meraih ketakwaan? Ya sudah pasti. As-siyam di sini adalah spesifiknya melakukan puasa itu sesuai dengan syariat, yang terhindar dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbit matahari sampai terbenamnya. Oleh sebab itu, saudara, kesempatan ini marilah kita mencoba membahas, mengambil judul khutbah kita, apakah sebenarnya keistimewaan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah As-siyami junnah,
yaitu sebagai perisai. Perisai itu adalah pelindung. Ternyata saat manusia itu siam, seolah-olah dia terlindung dari perbuatan yang tidak baik dan kemungkaran. Dan inilah puasa yang sebenarnya. Dan seketika ada di antara kita, dia melakukan siam, tetapi masih melakukan kemungkaran, sudah dipastikan dia akan jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit hal ini masih terjadi di kalangan kita, saudara. Di awal Ramadan di tempat tinggal saya, di masjid saya itu menyolatkan sholat jenazah. Seketika habis sholat jenazah, sekali 3 pasang sepatu hilang. Seketika dilihat di CCTV dan orang yang mengambil ini adalah orang yang sholat. Kalau seandainya hal ini dia melakukan dan dia dalam keadaan siam, sesungguhnya dia bukanlah siam tapi saum, yaitu pada umumnya dia berpuasa tetapi tidak terhindar daripada kemungkaran. Kemudian perisai dalam berpuasa ini kita akan terlindung dari azab api neraka kelak. Dan bahkan perisai ini jugalah yang akan menggiring kita kelak untuk masuk ke dalam surga. Dan justru orang yang siam ini masuk ke dalam surga, pintunya juga adalah istimewa yang tidak bisa semua orang masuk. Dan kita akan bertanya, pintu Ar-Royan ini khusus orang yang siam, yang benar-benar puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia masuk maka tertutup kembali, dan orang yang merasa puasa ingin masuk maka tertolak, karena Allah jauh lebih tahu apa yang tidak kita ketahui. Ar-Royan itu artinya adalah segar, tidak haus. Seketika kita masuk ke dalamnya kita merasa nikmat, seolah-olah malaikat bertanya, wahai hamba Allah, apakah yang kau rasakan kenikmatan kau saat dalam berpuasa? Saat aku berbuka. Kemudian apa kata malaikat? Sesungguhnya kenikmatan saat kau berbuka tidak sebanding dengan kenikmatan hadiah Allah yang saat sekarang ini, karena keistimewaanmu. Inilah harapan kita menjadi perisai puasa kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan pengampunan pagi, siang, petang, dan malam. Maka disampaikan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Dan di hadis lain, mangkoma, barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah juga akan menghapuskan dosa yang telah lalu. Maka ulama menggabungkan kedua hadis ini, apabila orang yang mendapatkan pengampunan itu apabila dia berpuasa siang harinya, malam ikut serta dia untuk melaksanakan sunnah-sunnah sholat tarawihnya. Karena kita tidak akan mendapatkan sholat sunnah tarawih terkecuali pada bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah, mari kita untuk separuh memaksa diri kita agar untuk senantiasa mengikuti rutinitas setiap malam, dan bersyukur bagi kita yang sampai saat ini tidak ada yang tertinggal sholat tarawihnya. Boleh jadi kita mempunyai peluang dan kesempatan golongan manusia yang akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Hadirin, kematian manusia sesungguhnya yang kita takuti bukanlah api neraka siksa kuburnya, tetapi saat kita meninggal dunia yang kita khawatirkan Allah tidak memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Abu Talha, beliau ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Spesifik ibadah yang paling unggul bagi dirinya adalah melaksanakan ibadah puasa. Namun suatu ketika dia menyampaikan kepada keluarga dan anaknya ingin berperang meninggalkan rumah. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, kenapa engkau ikut berperang? Kenapa engkau ikut berjihad? Sementara usiamu sudah 65 tahun. Apa kata beliau? Wahai anakku, aku bukan mengharapkan protes darimu. Aku hanya meminta maaf kepadamu, izin dari kamu dan keluargamu. Kalau seandainya aku berat, maka katakan Allah, ringankanlah apabila berjuang di jalan Allah. Namun seketika Abu Talha ini ikut berperang di tengah-tengah perjalanan tengah-tengah laut, maka dia meninggal dunia yang jauh daripada daratan. Dan pada akhirnya sampai seminggu dia berada di kapal, tidak tercium bau apapun dari tubuhnya. Yang sebagian berkata bahwa tercium dari mulutnya yang wangi, menunjukkan Allah bahwa wahai hambaku yang selamanya ini kau berpuasa, yang mungkin mulutmu adalah bau, di dunia sudah kutunjukkan karena kau melakukan ibadah secara istimewa. Dan ini adalah menjadi momentum bagi kita, ketulusan bagi kita, saudara.
Mari kita untuk senantiasa giat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan ini saat kita masih diberikan oleh Allah panjang usia. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu pada tahun inilah terakhir kita menikmati Ramadan. Tetapi kalau seandainya pada inilah kita terakhir, tapi kita dalam mendapatkan pengampunan dari Allah, tidak ada yang sia-sia dalam mengharungi kehidupan ini. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan ini adalah segala kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah 100 kali lipat ganda. Kalau seandainya di luar bulan suci Ramadan itu hanya 10 lipat ganda. Kalau begitu saudara, logika akal manusianya kali-kali manusianya, apabila kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat berarti 100 kali lipat ganda. Kalau kita bandingkan lagi, apabila ada di antara kita yang rutinitas membaca Al-Quran secara person, bukan tadarus, dia menghatamkan 1 bulan itu berniat untuk khatam, kalikan secara akal manusia, 1 huruf 100 kebaikan, boleh jadi bacaanmu itulah yang akan menggiring kau untuk masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hamba-hamba Allah kelak untuk masuk ke dalam surga ini tidak semata sembah sujud sholat yang kita lakukan. Bisa saja dari ibadah kita yang lain, bisa saja dari sedekah kita, bisa saja dari sholat tahajud malam kita, bisa saja kebaikan yang kita taburkan. Hadirin, karena sesungguhnya kalau kita hanya mengharap dari sholat sembah sujud kita saja, kita bisa menilai sholat kita. Apakah kita mampu mereka khusukan? Jawabannya tentunya ada pada diri kita. Karena sesungguhnya masuknya surga itu bukan semata ibadah yang kita lakukan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 500 tahun seorang hamba beribadah di tengah laut, saat diperintahkan oleh Allah malaikat untuk ketemu bahwa kau masuk surga, dia menjawab, aku masuk surga karena ibadahku. Malaikat melapor kembali kepada Allah, wahai Tuhanku, dia berkata masuk surga karena ibadahnya. Sampaikan kepadanya bahwa dia masuk surga karena rahmatku. Saat ditanya kembali, aku masuk surga karena ibadahku, 3 kali terulang, maka Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepadanya, selama 500 tahun kau beribadah, siapakah yang memberikan kekuatan pada dirimu? Maka dijawabnya Allah. Kalau seandainya kau berada di tengah lautan, di ujung gunung, kau meminum air laut, siapakah yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, mana lebih hebat nikmat Allah daripada ibadahmu itu? Apakah kau yakin dengan ibadahmu kau bisa menebus surga Allah? Dia menangis sejadi-jadinya. Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, sesungguhnya walaupun 500 tahun aku beribadah, tidak sebanding dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada aku. Aku berharap aku masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir saudara, keistimewaan bulan suci Ramadan ini adalah doa kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai problema dan masalah. Terkadang kita dalam pandangan mata manusia adalah orang yang senang, tapi kitalah yang tahu siapa sebenarnya kita. Terkadang ada di antara kita, anak kita yang sudah sarjana belum mendapatkan pekerjaan, itu juga masalah. Terkadang ada anak kita yang berusia, yang sudah fantastis untuk menikah, belum mendapatkan jodoh, itu juga masalah. Dan mungkin saat sekarang ini kita di PHK dengan pekerjaan kita, itu juga masalah. Kemudian hal inilah diberikan oleh Allah kesempatan kepada kita. Raihlah keistimewaan ini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan diberikan oleh Allah jalan keluarnya dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini kita mampu untuk meraih keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, dan pada akhirnya Allah juga akan mematikan kita dalam keadaan istimewa yang disediakan bagi kita surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar.